Nuh. Kemudian ada kalahnya Hud ya. Surah apa? Bukan? Ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat sebelumnya belum akhir, berarti ada sambungannya. Di ayat 12 kita lihat dulu. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik wa qadikum fi sadruk. Ya. Ini menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah sempit dadanya saat menyampaikan dakwah. Saat menyampaikan dakwah itu sudah dipastikan tidak selalu lancar, tidak selalu orang pas disampaikan langsung manut aja. Di sini Rasulullah pun orang atau manusia pilihan, manusia yang sudah punya modal gelar Al-Amin. Ada istilah gitu ya. Dari usia 35 itu Rasulullah sudah punya gelar Al-Amin, yang di mana gelar itu bukan gelar yang bisa dibeli atau gelar yang bisa ikut sekolahnya, bukan, tetapi gelar yang alami yang disematkan langsung oleh seluruh kota Mekah. Dan sebelumnya belum ada yang punya gelar. Sebelumnya Al-Amin itu gelar satu-satunya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah punya gelar Al-Amin pun ketika berdakwah banyak cacian, banyak tantangan, bahkan di jajaran disebut orang gila, majnun. Ada dalam Al-Quran Rasulullah disebut majnun. Kita disebut gila sama tetangga aja bisa jadi gila beneran gitu ya, karena emosi itu kan sebenarnya ya. Kenapa dalam Islam itu la taghdab wa la jannah, janganlah marah bagi surga? Karena pengertian marah itu sebenarnya setengah gila. Jadi kita kalau pengen marah, saya nggak mau jadi orang gila, nggak bisa marah gitu. Karena marah itu sebenarnya satu tahap menuju ke gila. Jadi jangan sampai lah kita jauh-jauh kita dari sifat pemarah. Nah, Rasulullah tidak pernah marah, lembut hatinya, tetapi mereka dengan senangnya, dengan seenaknya menyebutkan engkau gila, engkau penyihir. Apa yang dirasakan Rasulullah karena manusia biasa? Sempit. Apa sempitnya? Dadanya. Kemudian dibela sama Allah, ya, dengan perkataan apa? Laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir. Ketika mereka mengatakan seandainya aja diturunkan Islam itu beserta hartanya, siapa yang punya masuk Islam dia dikasih sekilo emas gitu ya, atau datang bersama Rasul itu malaikat. Rasulullah menyampaikan ayo beribadah kepada Allah, tetapi malaikat dengan sayapnya di samping gitu ya. Itu adalah permintaan-permintaan orang yang sebenarnya nggak mau beriman tetapi ngeles. Misalkan begini, nah sholat, coba aja habis sholat mama langsung beliin aku pulsa. Itu kan sebenarnya nggak mau sholat tetapi ngeles gitu. Yang zaman dulu tuh banyak yang seperti itu. Ini kaum kok gini amat, bikin dada Rasulullah sesat. Kata Allah, katakan bahwa engkau itu adalah pemberi peringatan. Tidak ada kewajiban untuk menjadikan mereka jadi beriman. Hanya menyampaikan aja, hanya memberikan peringatan aja. Gak usah sedih, ada yang beriman, ada yang enggak. Gak usah sedih, hasil itu wallahu ala kulli syai'in wakil. Untuk hasil diwakilkan kepada Allah. Kata Allah, hamba ini nih yang beriman nih, kayaknya ada manfaatnya nih hamba ini. Yang ini gak usah deh. Yang ini dia jadikan pelajaran untuk umat Rasulullah ribuan tahun yang akan datang. Seperti itu ya. Kenapa Abu Thalib sampai meninggalnya tidak beriman? Kita bisa mengambil pelajaran enggak? Banyak bisa mengambil pelajaran dari Abu Thalib. Salah satunya, siapapun yang kita cintai belum tentu
dapat hidayah gitu. Kita inginnya mah orang yang dapat hidayah itu orang yang kita cintai banget gitu ya. Tetapi Rasulullah pun yang dekat dengan Allah tidak bisa menjadikan seorang Abu Thalib yang sayang banget dengan Rasulullah beriman. Terkadang kita naudzubillah gitu ya, naudzubillah orang yang kita sayangi ternyata kok tidak sesuai arusnya. Ini salah satu yang bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah itu memberikan hidayah bukan kepada orang yang kita cintai. Lagi-lagi tergantung Allah mau kasih hidayah kepada siapa. Tapi itu sangat berat sekali ya. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang satu arah, satu jalur. Karena dengan satu jalur itu satu-satunya syarat kita bisa berkumpul di jalannya Allah. Selama di dunia satu rumah gitu ya. Kan pengennya mah di surga satu rumah juga, betul nggak? Kan nggak enak gitu yang asalnya berenam, ternyata pas di surga tinggal berapa? Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke ayat 13. Am yaquluna iftara. Bahkan mereka mengatakan dia telah membuatnya. Membuat apa? Al-Quran. Dia itu siapa? Rasulullah. Kata orang-orang yang tadi enggan beriman dan Rasulullah mengatakan saya membawa mukjizat yaitu Al-Quran. Mereka mengatakan orang Al-Quran juga buatan kamu. Mereka mengatakan Al-Quran itu buatan Rasulullah. Masih banyak gak sekarang yang masih seperti itu? Banyak ya. Ya Al-Quran, ngapain dibaca-baca? Tidak ada efeknya. Kepada gak ngerti juga isinya apa. Oh itu juga buatan Muhammad misalkan gitu ya. Orang-orang kafir masih banyak saat ini yang masih mengatakan seperti itu. Dan kata Allah qul, katakanlah fa'tu bi asyri suwarin mithli. Allah menantang kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, datangkanlah 10 surat semisal dengannya. Semisal di sini bukan hanya dari lafaznya, dari kandungannya, dari efeknya, dari isinya, mengandung pahala, bisa dibuat bisa dibawa dalam sholat, bisa dijadikan pelajaran. Coba berikan 10 surat. Saya ke ini dulu ya. Ini kan kita pernah bahas datangkanlah 1 surat ya. Pak tuh gitu ratiu mimislim wajahmu syuhada. Aku tidak surah apa? Al-Baqarah, Masya Allah. Kita buka dulu Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 23 ya, halaman 4. Halaman 4 sudah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, fa'tu bisuratin min mithli. Maka buatkanlah 1 surat semisal dengannya. Yang beda dengan surah Hud apa? 10 surah, kalau di sini 1 surah. Ya. Wajahum syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah, gak usah sendirian, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membuat 1 surat itu. Jika kamu orang yang benar. Di sini tantangannya 10, Al-Baqarah 1. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama kita lihat dulu, surah Hud itu makkiyah apa madaniyah? Coba lihat. Biasanya ada di samping bismillah. Makkiyah. Insyaallah makkiyah.
kita kembali dulu. Makkiyah itu adalah surah yang dari usia Rasulullah usia 40 sampai 53. Bisa dipahami sampai sini? Berarti berapa tahun? 13 tahun. Ketika Rasulullah hijrah, surah tersebut menjadi levelnya menjadi madaniyah. Kategorinya bukan level. Kategorinya madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah. Memang ada yang turunnya di Mekah. Ada. Ketika Futuh Mekah disebut Makkiyah atau madaniyah? Idza surah Al-Surah. Idza Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ketika Futuh Mekah itu adalah sudah tahun-tahun Rasulullah meninggal karena udah kemenangan. Ya, saya sampaikan seperti itu. Nah, berarti ini antara Rasulullah usia 40 sampai 53. Surah Hud dulu yang turun, baru surah Al-Baqarah. Berarti dalam pendidikan kan sebenarnya proses pendidikan tetapi menantang orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Allah itu berproses memberikan tadi apa? Tantangan tersebut. Asalnya ditantang 10 surat. Ternyata ada yang bisa? Gak ada yang bisa. Di Madaniyah, di Madinah gitu ya, turun lagi satu, tantangannya menjadi 1 surah. 10 surat gak bisa nih. Ya udah deh 1 surat. Masih ada apakah jadi ada yang bisa dengan 1 surat? Sekarang semangat nih, cuma 1 surat tantangannya gitu. Apakah ada yang bisa menjawab tantangan tersebut? Tetap tidak. Bahkan sekarang Al-Quran turun, Al-Quran ada di dunia sudah berapa tahun? Dan bagaimana cara menghitungnya? Sekarang berapa Hijriah? 1447. Tadi sebelum Hijriah itu Al-Quran sudah turun berapa tahun? 13. Berarti 1447 ditambah 13 berapa? 60 ya? 60. 1460 itu lama apa sebentar? Lama. Apakah ada orang yang menjawab pertanyaan atau tantangan Allah ini selama 1460? Dulu ada namanya siapa? Yang terkenal kisahnya Musallamah Al-Kadzdzab. Pernah dengar? Musallamah Al-Kadzdzab. Tetapi bukan pada zamannya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Ketika Rasulullah wafat itu orang munafik kelihatan munafiknya kan ya. Nah, Musallamah Al-Kadzdzab ini termasuk orang munafik dan termasuk yang meragukan Al-Quran. Mereka mengajak, biasanya orang munafik kan gak mau sendirian kalau ragu, maunya ngajak aja. Saya juga bisa kok bikin surah gitu ya. Dia kalau nggak salah pertanyaan jawaban artinya dari surat yang dibikin oleh Musallamah Al-Kadzdzab itu, apa itu gajah? Gajah itu yang memiliki belalai, gitu kalau nggak salah. Ma al-fil, wa ma adraka mal-fil. Sebenarnya kan kami kebingungan yang ini gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Bikin bahan tertawaan orang. Itulah yang disebut. Mungkin ada orang yang mau nyoba-nyobakan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Kata-katanya hampir sama, tetapi malah jadi bahan tertawaan kalau yang dibuat oleh Musallamah Al-Kadzdzab. Itulah salah satunya. Mungkin dari katanya hampir-hampir mirip, tetapi tidak bisa mendatangkan yang disebut mithlih. Mithlih di sini tadi apa? Bukan hanya dari katanya, tetapi isi kandungannya mengandung mukjizat, membuat orang termenung. Tidak ada orang yang dengar Al-Quran langsung ketawa-ketawa. Itu tidak termenung kalau dia masih punya akal.
Sampai situ dulu bisa dipahami. Ternyata ketika Allah memberikan tantangan di Al-Baqarah 1 surah, sebelumnya pernah menantang berapa surah? 10 surah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin mithli muftaliyat, yang dibuat-buat, wad'u man istata'tum, dan ajaklah oleh kalian siapa di antara kalian yang sanggup. Bukan satu orang, satu kelompok, satu desa, satu kota, satu negara deh bikin tuh 10 surah. Mildunilah, tapi jangan ngajak Allah selain Allah. In kuntum shadiqin, jika sanggup berarti kalian benar. Tapi kalau nggak sanggup, shadiqinnya di sini batal nggak? Batal, berarti bukan orang yang benar. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Kita ulang sekali lagi. Mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya, dengan Al-Quran yang dibuat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dari satu ayat ini sepatutnya kita semakin mengimani Al-Quran, semakin meyakini Al-Quran, bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia, karena tidak ada satu buku pun yang bisa lama. Coba ada gak buku yang bestseller? Kalau dulu zaman saya masih remaja, ayat-ayat cinta ya itu bestseller, tapi artinya nggak sampai sekarang nggak? Enggak. Jadi memang satu buku itu ada masanya, gitu. Sedangkan Al-Quran tetap viral, tetap dibaca oleh semua orang yang mengaku Muslim selama berapa tahun tadi? 1460. Dari mana 1460? Tahun Hijriah ditambah Makkiyah. Ya. Tahun Hijriah ditambah Makkiyah. Tahun Hijriah 1447 ditambah 13. Selama itulah Al-Quran tidak ada bukan ada di langit saja, tetapi sudah turun ke bumi. Jadi di bumi ada, di langit ada. Sebelumnya Al-Quran hanya ada di langit dan baru diturunkan ketika Rasulullah SAW diutus. Sampai sini kita lanjut ayat 14. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu, dan jika kalian tidak bisa memenuhi tentang tantangan tadi, tidak ada yang bisa memenuhi, tidak bisa menjawab, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian annama unzila bi'ilmillah, karena Al-Quran itu turun dengan ilmunya Allah. Tadi misalkan Musallamah Al-Kadzab, dia bikin dengan ilmunya siapa? Dengan ilmunya dia. Dengan ilmunya dia. Makanya cuma tentang Al-Fil itu tadi ya, tentang gajah cuma gitu. Tetapi Al-Quran itu kenapa tidak bisa ditandingi? Karena Al-Quran itu turunnya disertai dengan ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang terjadi hari ini, besok, 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Ilmu Allah itu sangat luas, bukan hanya mengetahui daratan, mengetahui lautan, mengetahui udara, bukan hanya mengetahui bumi, mengetahui langit dan isi-isinya luar angkasa. Itu ilmunya Allah. Mau ditantang? Yang kita hidupnya paling cuma 60 tahun. 60 tahun itu ada masa anak-anaknya nggak? Ada masa anak-anak yang baru bisa berpikir mungkin di 15 tahun. Kemudian di usia 50 tahun, 64 berapa? Mulai encok-encok tuh siapa? Ya, berarti kan kalau ibarat dari 15 sampai berapa ya? 55 misalkan ya. Itu berapa? 40 tahun. Berarti kita hanya berjaya dengan akal kita dengan 40 tahun itu. Dan Allah
Maha hidup, tidak pernah mati, maha awal, maha akhir. Kita mau menandingi, tidak tahu diri banget ya. Seorang lulusan SD nandingin profesor aja udah nggak tahu diri. Ini makhluk yang lemah, yang ada batasnya kekuatannya, malah mau mendampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah? Tidak mungkin. Yang bisa mengakui adalah orang yang sombong. Jadi lebih hal tersebut yang nantang Allah itu dipastikan adalah orang yang sombong, ilmunya sedikit. Wa alla ilaha illahu. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Fahal antum muslimun? Maka maukah kau berserah diri? Masa berserah? Jadi perenungan, pertanyaan tapi untuk direnungi. Bisa dipahami ini? Ya. Muslim itu dari kata salima, berserah. Kata Allah, anak pertama walaupun ibunya mau jadi profesor ternyata jadi ulama, serah Allah deh. Mau jadi gitu kan ya. Jadinya memang kita ditakdirkan selemah ini dan Allah sekuat itu. Kita ini ditakdirkan untuk muslim aja, ngikutin apa maunya Allah. Hari ini qadarullah harus istirahat dulu. Pasrah aja sama Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya, ada pahala sabar di dalamnya, ada hikmah yang mungkin belum bisa dibaca hari ini, tetapi hikmahnya itu bisa dibaca oleh orang hidup setelahnya. Kemarin saya dapat cerita ada orang yang soleh banget dan masa jayanya itu apa istilahnya, keluarga sekitar itu tidak ada yang kelaparan karena kedermawanannya. Ternyata menuju pensiunnya Allah ambil kenikmatan matanya sehingga semua aset habis untuk pengobatan. Dan ada pertanyaan dari orang tersebut, salah saya apa? Allah kenapa kasih saya cobaan seperti ini? Salah saya apa? Kita tidak tahu tentang hikmah yang terkandung yang lebih besar, tetapi setidaknya ada hikmah yang keluarga sekitar itu lebih solid. Keluarga sekitar itu bukan berlomba-lomba mengajukan proposal ke orang tersebut, tetapi berlomba-lomba bagaimana membalas budi, karena beliau itu masih punya putra-putri yang perlu dibiayai gitu ya. Kemudian orang-orang sekitar itu menjadi lebih bersyukur. Itulah hikmah-hikmah yang kita nggak tahu. Penderitaan yang kita yang Allah kasih ke kita itu bisa jadi hikmahnya mungkin bukan di diri kita, tetapi orang-orang sekitar jadi lebih bersyukur karena melihat penderitaan kita, jadi lebih kalau punya kekuasaan atau harta biasanya kan ada bertengkar dan segala macam gitu ya. Ini alhamdulillah tidak sampai seperti itu, kan ada hikmah-hikmahnya. Kita kembali lagi, fahal antum muslimun. Kepercayaan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran itu sangat berkaitan dengan keislaman kita. Islam itu apa tadi? Berserah diri. Saya menyerahkan diri saya, apa yang Allah mau aku ikuti. Toh nanti juga pulangnya pada Allah. Seperti apa? Terserah deh, bos mau caci maki deh kata karyawannya. Toh nanti juga akhir bulan digaji, selesai, ditahan aja lah. Kan mudah kan melakukan itu. Soalnya itu juga mudah buat kita gitu. Saya itu karyawannya Allah. Allah mau ngasih apapun, Allah pasti memberikan gaji. Gajinya adalah dengan apa? Dengan pahala. Yang mana pahala tersebut bisa ditukar dengan surganya Allah. Namanya berserah diri. Dekat dengan Al-Quran, berbagi lurus dengan berserah diri atau keislaman kita. Jangan hanya KTP saja. Agama Islam, baru takdir kesandung aja udah ngomel-ngomel gitu ya. Padahal Islam sendiri artinya berserah diri. Ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya
barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan penuh kepada mereka atas pekerjaan mereka fiha di dalamnya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalamnya di dunia itu tidak akan dirugikan. Kita membahas tentang mannya dulu. Siapa di sini yang dimaksud adalah manusia. Manusia itu ada yang perilakunya untuk kehidupan dunia saja. Sebelum kita bahas tentang amalan-amalan seperti apa, saya itu tiap hari baca Al-Waqi'ah. Biar apa? Biar usaha saya lancar. Tok sampai situ. Itu namanya apa? Mengharapkan dunia. Kata Allah bagaimana? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Dipenuhi, tapi jangan minta nanti di akhirat pahala Al-Waqi'ahnya ada. Bisa dipahami di sini? Nah, tetapi karena ini berlaku juga untuk seluruh manusia, kita bagi dua dulu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, kan itu ya? Yang tidak beriman, walaupun dia melakukan kebaikan sering atau sosialnya tinggi, bermanfaat gak? Di akhirat bermanfaat gak? Tidak. Untuk dunianya dia masih ada manfaat. Misalkan YouTuber, saya ingin dengan berbagi ini tuh sosial tinggi itu ingin subscribe tinggi. Allah kabulkan, karena dari ayat sini juga usaha manusia itu Allah kabulkan. Tetapi ada ayat 16, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dikasih pahalanya di akhirat illan nar, kecuali neraka. Kok jadi dapat neraka? Karena tadi kebaikannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita luruskan. Kalau orang muslim masih dapat neraka enggak? Dengan tadi contoh, saya amalan-amalan saya puasa biar anak saya sukses, saya baca Al-Waqi'ah biar tadi usahanya lancar. Apalagi yang tradisi orang umum nih kita, salat duha biar rezekinya juga ya, rezekinya lancar. Apalagi puasa tadi sudah ya, puasa atau tahajud. Tadi apa ya? Biar biasanya untuk dunianya gitu. Terus kalau misalkan kita seorang muslim, apakah tidak boleh berharap seperti itu? Itu ada dalilnya. Kalau Al-Waqi'ah itu melancarkan rezeki, yasin, lebih cepat keluar, seperti itu ada. Tetapi kita harus memanage tujuan. Pertama itu karena Allah, meminta pahala dari Allah, dan meminta dengan bacaan Quran ini mudah-mudahan berkah untuk usaha saya. Beda gak dengan tadi? Saya baca Al-Waqi'ah biar usaha saya lancar. Top. Dengan saya baca Al-Waqi'ah karena Allah. Kalaupun nanti usahanya tidak lancar, gak nyalahin Al-Waqi'ahnya. Bisa paham? Karena Allah yang maha tahu gitu. Jadi kembali dulu kata Allah, manusia yang menginginkan, berharap hal duniawi, apa di sini? Mangkana yuridul hayatan dunia wa zinataha. Wa zinataha di sini apa? Perhiasannya. Perhiasan dunia itu apa? Rumah, mobil, pakaian, ya segala macam gelar, itu perhiasan-perhiasannya. Nuwaffi ilaihim, kami berikan penuh kepada mereka. Berarti di sini ada ikhtiar. Ikhtiar itu berlaku ya kepada mereka. A'malahum, sesuai dengan pekerjaan mereka.
Makanya kalau kata siapa ya, Ustadz Al-Hidayat, rezeki itu salah satunya memang dari ikhtiar itu benar. Jangan pasrah karena tadi muslimun takdir gitu ya, nungguin aja takdir. Gak bisa, karena nuwafi ilaihim a'malahum, sesuai dengan ikhtiarnya gitu ya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalam dunia pun tidak dirugikan. Maksudnya tidak dirugikan tadi sesuai dengan usahanya tadi. Tetapi nanti di akhirat ada yang hanya rugi saja, tapi ada juga yang malah dibalasnya dengan an-nar, neraka. Sudah tidak beriman, melakukan sesuatu tujuannya hanya dunia saja, nanti di akhirat an-nar, neraka. Wahabita, dan sia-sialah ma sana'u, apa yang telah mereka usahakan fiha di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sampai sini bisa dipahami ya. Di sini udah sia-sia, kemudian batal. Asalnya dikasih reward, oh ternyata curang nih, batal. Di perlombaan dunia itu bisa begitu ya. Lomba nih, lomba apa? Lomba apa yang bisa ini? Cerdas cermat. Nah, misalnya cerdas cermat. Udah tahu nih pemenangnya, wah nanti kayaknya ini hadiah buat kelompok A nih. Ternyata dia punya apa tuh ya, tersambung ke ke kupingnya, kemudian di belakang ada yang ngasih tahu, bisa batal nggak? Bisa batal. Wahadillah, sia-sia tadi menjawab benar, atau kalau cerdas cermat tadi menjawab benar itu jadi sia-sia. Kalau yang berinfak, infaknya banyak, keluar banyak, sia-sia. Wabatil, dan batal atau terhapus apa yang telah mereka lakukan. Rugi atau untung? Rugi. Kita mau termasuk orang yang rugi atau yang untung? Yang untung. Salah satunya boleh menginginkan dunia sewajarnya, dan amalan-amalan akhirat kita tolong ikhlasnya dijaga, bukan hanya segala sesuatu agar dunia lagi. Memang betul suami perlu doa. Kalau sering dengar ini tarekat tuh enggak? Tarekat. Kan ada yang bilang zikirnya orang Turki yang joget-joget gitu disebut tarekat gitu ya. Tarekat zikir. Itu mah udah terlanjur jauh. Tapi ada juga orang-orang yang misalkan pernah dijin NU itu ada tarekat. Sebenarnya tarekat itu ada yang benernya, namanya thariqat. Thariqat itu adalah cara saya mau amalan apa, setelah itu saya berdoa, itu namanya tarekat gitu. Bukan yang menyalahi aturan. Atau misalkan saya setiap sebelum doa saya mau sholawat dulu 100 thariqat. Bisa dipahami ya? Yang salah adalah udah gak baca Quran gitu ya. Saya biar rezekinya lancar, baca zikir apa. Nah itu tarekat-tarekat yang akhirnya belok ke sana sini gitu ya. Nah, bagaimana pandangan mungkin lebih pandangan saya sendiri. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kita tarik? Itu ada nama-namanya nanti tuh. Tarekat apa. Nah, tarekat itu dari kata thariqah. Kalau habis saya bilang thariqah kita Quran. Kalau ada orang yang bilang tarekatnya apa? Quran ya. Jadi kalau lagi galau, banyak lagi baca Qurannya. Lagi pengen usaha lebih berbanyak lagi, dengan berharap tadi ukur niat kita gitu. Kita sanggup baca Al-Quran yang lebih banyak, jadikan tarekat itu adalah Al-Quran. Maka kita akan banyak istilah-istilah yang ini bid'ah, ini apa itu sisir lagi gitu ya, sisir lagi dan mana dalilnya dan yang lainnya.
Kalau tarekat itu bahasa Indonesia, tapi kalau sebenarnya dari bahasanya thariqah. Nah, yang salah itu tadi yang joget-joget, kemudian bikinnya sambil apa, katanya itu penyejuk tarekat gitu ya, tarekat. Nah, tadi kembali lagi ke sini bahwa kalau ada orang yang baca Al-Waqi'ah karena untuk usaha, sebenarnya itu kan ya tarekat juga, kayak thariqah juga. Apakah itu salah? Kembali lagi, apa tadi? Untuk siapa? Niat kita. Dan baru di akhir keberkahannya mudah-mudahan untuk usaha saya lebih lancar. Kapan baca doanya? Ya setelah baca Quran kita semua sudah. Begitupun dengan doa untuk kedua orang tua ya. Ya Allah, saya baca Al-Quran pahalanya semoga mengalir ke orang tua saya. Walaupun kalau dari anak salih tanpa diniatkan langsung mengalir. Tapi untuk menguatkan kita lebih enak seperti ini sebelum baca Al-Quran, saya memberikan hadiah, bukan hadiah apresiasi, enggak gitu ya. Atau misalkan tentang kemarin tadi ada pertanyaan bagaimana dengan 40, 100 haul gitu ya. Itu pun berbeda pandangan gitu ya, berbeda pandangan. Kalau kembali lagi, kalau ke saya pribadi, ketika itu diisi dengan doa bersama, bukan ngasih amalan. Doa bersama seperti layaknya kita kalau ada yang meninggal apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya, itu mendoakan bukan? Mendoakan. Nah, ketika ada yang dia mah gak 40-an, jadi rame. Ya. Oh, dia mah ada 40-an, rame juga gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya? Lebih ke isinya tuh ngapain gitu. Kalau isinya memang doa atau mendoakan rame-rame, emang dari sebelum waktu hari pertama juga sampai hari ke-7 masih banyak aja yang mendoakan kan. Bahkan sekarang udah pakai stiker ya. Orangnya belum baca udah Allahumma gfir lahu. Ya, Masya Allah. Jangan lupa yang pakai stiker sambil baca ya. Yang siapa kila aja stiker doa, orangnya nggak baca. Yang berdoa sampainya. Yang berdoa adanya. Ya tadi kembali lagi ada beberapa hal yang kita tidak bisa langsung dipangkas, boleh, tidak boleh dan segala macamnya, karena kita hidup di Indonesia yang bercampur dengan tradisi. Ya, nah apakah tradisinya yang muncul atau keagamaannya yang muncul? Kembali lagi tadi ke sini, saya bukan berarti menyampaikan kan Allah yang untuk usaha, silakan, tapi atur niatnya. Niat kita tetap untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang tadi usaha keberkahannya, bukan waqiah untuk usahanya. Apakah kayak gitu boleh? Ya tidak salah juga kalau dari ayat ini, cuma nanti jangan lagi di akhirat, jangan lagi dan tiap hari kok Allah kok mana katanya satu huruf jadi 10 kebaikan. Kenapa? Karena di sini wahadiqa sana'u wa baqil, sia-sia dan terhapuslah. Seperti itu sampai sini. Karena yang selanjutnya panjang ya. Setengahnya baris setengah ya, Bunda ya. Ya, kita sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab.